Halo warga YouTube, selamat datang kembali di Syaris The Movie. Udah lama tidak menyapa pemirsa, semoga Anda selalu dalam keberuntungan. Baiklah, alur cerita kali ini berkisah tentang manusia bertahan hidup dan menciptakan peradaban baru setelah wabah yang mematikan banyak manusia. Mari simak alurnya. Panggil aja dia Willy, seorang peneliti bebatuan. Kebetulan siang ini dia ke perbukitan menemukan pecahan batu yang sudah lama dicari. Willy sangat senang dan memasukkan batu-batu ke dalam tasnya. Ketika dia mencermati batuan lain, tangannya dipatok ular derit. Dia menjerit kesakitan, tentunya ular itu meninggalkan racun di tangan Willy. Malangnya si ponsel terjatuh ke celah bebatuan. Gak kehabisan akal, Willy segera sayat di bekas gigitan tadi. Willy menghisap racun lalu dimuntahkan, dia lakukan berulang-ulang. Badannya gemetaran sebab panik dia paksakan untuk kembali ke rumah yang berada di pinggiran hutan. Setibanya di rumah, Willy minum banyak air. Dia merebahkan badannya di ranjang, racun itu bereaksi dan pandangan Willy menjadi kabur. Merasakan demam yang begitu dahsyat. Esoknya Willy terbangun, dia melihat telapak tangannya bengkak, kemudian Willy kembali tertidur. Entah berapa hari Willy tertidur, ketika dia terbangun dia mendengar seseorang di rumahnya sedang bicara tapi Willy nggak bisa beranjak dari tempat tidurnya. Hari berikutnya Willy terbangun lagi, badannya agak mendingan, dia merangkak mengambil botol minum. Setelah minum banyak dia kembali tertidur. Entah hari yang keberapa, Willy udah sembuh. Dia hendak pergi tapi dia agak bingung kenapa debu tebal menempel di kaca mobilnya. Sampai di kota, Willy bingung nih, yang biasa di pusat kota ramai sekarang sunyi sekali. Willy melihat suasana yang berantakan, tergeletak mayat di situ, dia begitu keheranan. Tak jauh dari situ ada papan pengumuman. Telah terjadi wabah menyeluruh menyebabkan sistem pemerintahan dihentikan sementara. Willy sangat terkejut, dia segera melaju ke rumah orang tuanya. Di sana Willy menemukan ayah dan ibunya telah meninggal. Ternyata selama wabah berlangsung, ibunya selalu menghubungi Willy tapi ponsel itu jatuh dan Willy demam hampir 3 minggu. Akibat gigitan ular itu Willy terselamatkan dari wabah tersebut. Dia lekas menguburkan mayat kedua orang tuanya. Willy termenung, sebenarnya dia menyukai kesendirian dan bebas, tapi nggak begini juga keadaannya. Dia mengendarai mobilnya pergi ke ibu kota, barangkali dia bisa menemukan orang di sana. Hingga malam di sana hanya ada gemerlapan lampu-lampu tapi sunyi sekali. Dia memasuki mall, tempat bermain, tempat minum tetap aja dia gak nemuin orang di sana. Tubuhnya gerak akibat stres, dia berendam di air hangat. Setelahnya dia memasuki bar dan bisa bebas minum apa aja. Gelas di tangannya terlepas sebab dia mendengar suara wanita. Ternyata ada sepasang manusia sama seperti dirinya. Namun Willy malu sebab gak pakai pakaian. Wanita itu katakan di keadaan ini bukanlah suatu masalah. Dia menjelaskan, pria yang bersamanya bukanlah kekasihnya tapi teman kematian. Jadi mengobrollah mereka. Milton melihatkan video mengenai wabah mematikan itu. Pita menerangkan dunia udah berakhir, yang tersisa hanya mereka aja. Tapi Willy nggak terima dengan ucapan itu, dan pergi gitu aja. Esokan harinya Willy bangun, dia segera mencari 2 orang semalam. Dia berpikir hanya mereka harapan sebagai teman bertahan. Pita dan Milton pun berharap seperti itu, hotel yang mereka tempati sudah sangat layak untuk ditempati. Semua tersedia untuk beberapa tahun kemudian. Tapi Willy nggak ingin menetap, dia ingin pergi ke tempat yang mungkin akan menemukan banyak orang. Pita sedih, dia menyukai Willy tapi nggak bisa ikut bersama Willy. Pita nggak ingin pergi ke tempat yang nggak pasti dan nggak ada sumber makanan. Willy belum merasakan yang dirasakan Pita beberapa waktu lalu harus nggak makan berhari-hari. Willy meyakinkan Pita untuk ikut. Dia akan berusaha supaya nggak kelaparan. Pada akhirnya, prinsip memisahkan mereka. Willy pergi, sementara Pita menembak dirinya sendiri begitu juga dengan Milton. Willy mengendarai mobilnya dengan kencang karena kesal. Dia mengumpat berkali-kali. Tiba-tiba Willy ngerem mendadak. Dia menemukan teman kecil yang beruntung yaitu seekor anjing. Willy menamainya Lucky. Untuk mengawali kehidupan, Willy harus tahu banyak hal. Dia bersama Lucky ke perpustakaan mengambil banyak buku untuk belajar. Melewati hari-hari, dengan rutinitas positif untuk menghindari pikiran stres dan gila. Setahun udah berlalu, Willy mencoba menahan diri untuk bersabar di antara kehampaan. Sepulang jogging, Willy mendengar Lucky menggonggong tak biasa di balkon rumahnya. Dia menghampiri temannya itu. Lucky seakan mengatakan ada asap dari cerobong rumah di sana. Willy seperti hidup kembali, ada harapan dia akan bertemu manusia. Mungkin kali ini dia akan mencoba memahami. Detik itu juga Willy nyamperin rumah itu. Lucky lari dengan gonggongannya, Willy berjalan pelan bawa palu untuk berjaga-jaga. Nyatanya penghuni rumah lebih waspada. Dia di atap rumah beserta senapan yang siap menembak Willy. Ya pria ini katakan tidak melihat seseorang dalam waktu yang lama. Hari ini melihat cerobong rumah berasap, tidak berniat jahat hanya ingin melihat siapa yang masih hidup. Willy dibolehkan masuk rumah dan Lucky yang selalu kepo. Emma baru beberapa hari menempati rumah ini, dia membuatkan teh untuk Willy. Mereka mulai berkenalan, Emma seorang pensekolah dari Florida. Ayahnya seorang militer dan ibunya perawat. Emma dibesarkan dengan kehidupan berkemah dan berburu. Tentu keadaan ini tidak begitu menyulitkan baginya. Berhubung Emma tidak ingin menetap di rumah itu, Willy mengajak Emma tinggal bersama di rumahnya. Willy rasa,
Emma adalah wanita tangguh yang perlu dipertahankan. Emma melihat-lihat suasana rumah. Willy segera memotong tali gantung diri. Akan terlihat memalukan jika Emma tahu. Emma mencermati tanah, dan rupanya tikus telah menghabisi stok makanan. Kemudian mereka kesualayan, bebas mengambil apa aja yang mereka butuhkan sebanyak-banyaknya. Menjalani hari-hari berikutnya dengan berbagi tugas, Willy mencari ikan dan Emma mencari tumbuhan yang bisa dimakan. Mereka membuat kebun mini, membuat kandang ayam untuk menjerat ayam liar supaya singgah dan bertelur. Kebersamaan ini menumbuhkan buih-buih cinta, lalu mereka bercocok tanam. Kali ini Willy lagi pasang panel surya yang dia bawa dari swalayan kemarin. Sebab ketidakhatiannya, Willy tergelincir dari atap dan kakinya terkilir. Segera Emma merawat kaki Willy seakan tidak canggung lagi. Pekerjaan itu dia lanjutkan setelah kakinya pulih, mulai pelajari isi buku, bagaimana mengubah cahaya menjadi listrik. Emma mulai menggodanya, apa Willy mampu membuat listrik dalam hitungan bulan. Willy hanya tertawa kecil, dia tidak ingin diremehkan, lagi pula ngapain ngitung bulan kan gak ada kalender. Emma memberanikan diri mengatakan kalau dirinya lagi hamil 3 bulan. Kabar ini membuat Willy gelisah, gak ada rumah sakit ataupun dokter. Bagaimana merawat dan melindungi anak jika keadaan seperti ini? Jika terjadi sesuatu yang buruk akan gimana? Kita akan baik-baik aja, ucap Emma. Selagi Willy dan Emma saling percaya dan menguatkan di situasi apapun, semua masalah tidak akan berarti. Jadi Willy balik lagi ke perpustakaan untuk ngambil buku Objin. Lalu dia pulang serta membawa banyak kebutuhan bersalin dan bayi. Emma lantas senang melihat kekasihnya lagi konyol dan berlebihan. Beberapa bulan kemudian, perut Emma udah besar. Pagi itu dia ngidam, ingin makan protein padahal Willy udah masak telur, ikan dan stik ayam. Tapi Emma ingin makan kuda atau kelinci besar. Emma akan pergi berburu sindirnya. Willy mencegah, biar dirinya aja sebab dia pria yang bisa diandalkan. Di perjalanan Willy nemuin rombongan sapi. Sebenarnya dia gak tega namun terpaksa Willy nembak itu sapi. Setelahnya dia membaca buku petunjuk memotong sapi yang benar. Usaha Willy untuk mendapatkan listrik tercapai. Sekarang lampu bisa menyala meskipun tidak begitu terang. Emma menemukan tikus got di toilet. Hanya tikus, kata Willy. Dia akan membuat perangkap dan racun. Gak segampang itu, kata Emma yang berfirasat buruk. Beberapa saat kemudian, tikus got mulai bermunculan seperti mencari sesuatu. Emma menembaki beberapa tikus tapi tikus lainnya bermunculan. Willy lekas menyalakan api, membakar semua sampah dan sisa makanan. Tikus datang semakin banyak, hingga tembakan itu tak lagi menahan. Willy dan Emma segera masuk rumah dan menutup pintu, jendela serta mengisolasi celah-celah. Membuang cairan pembersih ke toilet, kali aja tikusnya mati. Bertenang mengurung diri beberapa saat, konyolnya si Lucky masih di luar dan dicokot sama tikus. Terpaksa Willy membuka pintu untuk Lucky, ya resikonya beberapa tikus juga masuk. Jadi Willy pukulin tikus-tikus pakai pentungan semalaman. Lucky kesayangan cedera, kaki robek sebab gigitan tikus. Suatu malam Willy katakan takut kehilangan Emma, proses persalinan bisa membuat wanita mati. Emma tersenyum, gak akan katanya, dia udah pernah melahirkan 2 kali sebelumnya. Jadi Emma ini janda, anak dan suaminya udah mati sebab wabah itu. Serangan tikus berlangsung beberapa hari, kemudian menghilang karena diburu ama kucing-kucing lapar. Ketika Willy merasa lega tikus udah gak ada, dia kembali cemas. Emma akan melahirkan, Willy siap siaga mendampingi Emma. Udah 5 jam bayi juga gak keluar. Emma beranikan tangannya memasuki lubang, teraba bahu seharusnya kepala. Willy mengatakan itu sungsang menurut buku yang dia baca. Sembari menahan sakit, Emma mengatakan dia nggak butuh buku itu. Seketika Willy terdiam, matanya berair, jika Emma mati dia akan sendiri lagi. Emma berteriak, dia dan bayi akan mati kalau Willy hanya mematung. Emma minta Willy memasukkan tangan dan menggeser bahu, katanya dia pernah melakukan itu pada saudarinya dulu. Willy terheran tapi dia cepat melaksanakan apa yang Emma katakan. Memasukkan tangan untuk merubah posisi bayi, setelahnya Emma ngedan sekuatnya. Si bayi keluar dengan tangisan, bayi perempuan yang manis, ucap Willy. Emma menamai bayinya Esther, diambil dari nama ibu Willy.